Astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, ma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Qala Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazanuha qabla an tuzanu. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 25. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita hadir di tempat suci mulia ini dan merupakan masjid kebanggaan kita, Masjid Agung Al-Munawwar Kabupaten Pindrang. Semoga kehadiran kita dengan melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan insyaallah menerima ganjaran dan balasannya dengan ridhanya Allah, surga jannatun na'im. Amin ya karim. Selanjutnya selawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diabadikan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, idolah dan panutan kita yang sangat kita cintai dan sangat kita rindukan. Jemaah subuh yang berbahagia, melanjutkan ceramah tadi malam tentang al-muhasabatun nafsi, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Muhasabah pada hakikatnya adalah
untuk kehidupan masa depan, kehidupan yang lebih baik, seperti diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr, ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukannya untuk hari esok, bukan besok, akan tetapi untuk hari akhirat. Jamaah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut adalah merupakan isyarat, wa hadhihi isyaratun ilal muhasabati ala madha minal a'mal. Ayat ini adalah merupakan isyarat untuk memuhasabah diri terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, apakah baik atau buruk, apakah saleh atau sebaliknya. Jemaah yang berbahagia, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan para sahabatnya dan rakyatnya kepada masa kepemimpinannya beliau yang sangat populer ucapan dan ungkapannya, sebagaimana yang berbunyi seperti dalam mukaddimah telah kami bacakan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitunglah dirimu sebelum dihisab nanti di hari kemudian di padang mahsyar, dan timbanglah dirimu sebelum ditimbang nanti di hari kemudian. Timbangan ini bukan timbangan imunisasi untuk mengukur berat perkembangan anak-anak kita, dan bukan ukuran timbangan seperti biasa kita lakukan, timbangan berat badan kita, apakah turun atau naik. Tapi timbangan nanti di hari kemudian adalah timbangan yang sangat adil, tidak memihak, karena yang ditimbang adalah berapa beratnya pahala dan dosa. Ini yang ditimbang nanti di hari kemudian. Jemaah yang berbahagia, sebagaimana tadi malam saya sudah sampaikan bahwa muhasabah adalah
setidak-tidaknya meliputi 3 aspek. Telah kami sampaikan aspek yang pertama adalah aspek ibadah. Kemudian yang kedua adalah aspek umur kita, usia kita. Kemudian aspek sosial. Jamaah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menuju tempat yang kekal abadi. Karena pasti kita semua menuju tempat yang kekal abadi dan tidak mungkin kita akan kembali lagi. Setelah kiamat dan semua manusia pasti dan tidak bisa lewat dari posko-posko yang kita yakini kebenarannya. Ada beberapa posko yang harus dilalui oleh setiap individu, setiap manusia, mulai manusia pertama sampai manusia terakhir. Adapun posko-posko dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alam barzah, alam penantian, alam kubur. Semuanya pasti kita akan menuju ke tempat tersebut. Sudah banyak berapa manusia menanti di dalam barzah, di alam kubur. Tentu di dalam kubur ada malaikat yang sudah sering kita dengarkan menanyakan tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan apa yang pernah diperbuat, dilakukan semasa hidup di dunia ini. Kemudian berikutnya adalah Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan semua manusia akan dibangkitkan dari tempat penantian, dari alam barzah, dari alam kubur, dibangkitkan untuk selanjutnya menuju ke tempat yang namanya posko berikutnya adalah Yaumul Mahsyar, pada hari berkumpulnya semua manusia. Yaumul Mahsyar, tentu kita sudah melihat bagaimana gambaran ketika orang yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Itu adalah gambaran. Kemudian setelah Yaumul Mahsyar, lanjut kepada posko berikutnya, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza. Nah, disinilah ditimbang amal perbuatan kita, dihisab dan dihitung amal perbuatan kita. Selanjutnya Yaumul Jaza, untuk diberikan ganjaran dan pahala. Itulah tadi ayat yang saya bacakan yang terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Haqqah, dengan tadi malam surah Al-Insyiqaq dan Az-Zalzalah. Nanti di hari kemudian itu ada yang menerima catatan
atau buku catatan hariannya, bukunya. Mereka menerima dengan bisimalihi, dengan tangan kiri. Dan ada yang menerima biyaminihi, dengan tangan kanan. Mereka atau orang yang menerima amal perbuatannya atau catatannya, mereka berkata, yang menerima dengan tangan kirinya mereka berkata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah eloknya, indahnya kalau catatan hal tersebut kami tidak menerimanya, supaya saya tidak mengetahuinya. Karena ini adalah orang menyesal dan orang merugi. Adapun orang-orang yang saleh, yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang baik hubungannya dengan sesama makhluk ciptaan Allah, sesama umat manusia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, dihitung dan dihisab dengan perhitungan atau hisab yang yasir, mudah, tidak dipersulit. Mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita masih bernapas, masih hidup, masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah muda dan mungkin sekarang sudah haramikah. Oleh karena itu, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktanim hamsam qabla hamsin, manfaatkanlah, gunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramika, mudamu sebelum tua. Sudirman Daud pernah mengalami muda, tapi sekarang bukan lagi syababaka, akan tetapi haramika. Begitu juga sebahagian jamaah subuh yang hadir di sini, pernah muda, pernah syabab, kan tetapi sekarang sudah banyak usia pensiun. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla, sehatmu sebelum datangnya sebaliknya sakit. Oleh karena itu, ikutilah prokes protokoler kesehatan. Pak Bupati selalu mengingatkan kepada seluruh warga, bahkan mengingatkan para mubalik di waktu diberikan pembinaan. Termasuk pesan beliau adalah tetap pakai masker dan vaksin untuk menjaga power, kekuatan dan imun kita. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah waginaka qabla fakrika, kayamu sebelum datangnya untuk mau mengemis, minta seperti banyak saudara kita, anak kita di lampu merah. Oleh karena itu, gunakan, manfaatkan. Mungkin sudah masjid kita ini bagaimana dipikirkan ke depan supaya tambah baik dan tambah terkesan alhamdulillah. Kemudian berikutnya, wabiraga qabla suglika, luanmu, kesempatanmu sebelum datang, yaitu tidak ada kesempatan, kesibukan, sibuk untuk dunia, lupa akhirat.
wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datangnya namanya kematian. Jamaah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan ceramah baik tarawih maupun pada subuh ke-6 subuh Ramadan ini sebagai berikut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena masih diberikan kesempatan dan waktu untuk menikmati menghirup udara segar pagi 6 Ramadan, subuh yang penuh berkah, Yaumul Jum'ah. Dengan izinnya Allah kita dipertemukan pada subuh yang penuh berkah ini. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk membangun hari esok yang lebih baik, lebih berkualitas. Tentu di dalamnya adalah ibadah kita, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Kemudian mari kita renungkan kelima hal tersebut. Syababaka qabla haramika wa sihataka qabla sukmika wa ghinaka qabla fakrika wa firaka qabla syuklika wa hayataka qabla mautika. Dan berikutnya, mari kita tetap mengikuti, mendengarkan, mengaplikasikan pesan-pesan pemerintah kita. Demikian, semoga ada manfaatnya, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memimpin doa Bapak dan Ibu seluruh hadirin hadirat jamaah subuh mengaminkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sahatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wasayil askam. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudika dinana anfusana wa ahlana wa auladana wa hafidana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kelemahan dan kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.